saat ini juga. Yesus akan Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau bukan Tuhan Yesus. Bersama Bob di Sulatan dukung terus channel sampai upload negara lain ya subscribe. Ada satu ayat sama. Firman itu adalah Allah. Ada satu ayat 14. Firman menjadi manusia. Jangan lupa dukung terus dengan cara di like, share, dan subscribe. Sulatan BM2 upload berhadir untuk Anda. Sulatan BM2 upload segera hadir untuk Anda. Ya, baik saudara terkasih, kembali lagi bersama dengan Pak Bom di siaran Sulatan BM2 upload. Oh, Yerusalem, kota mulia, hatiku ini kesenangan. Oh, Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesenangan. Lama lagi Tuhan datanglah, saya masuk Tuhan. Lama lagi Tuhan datanglah, bawa saya masuk Tuhan. Oh, Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesabaran. Oh, Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesabaran. Lama lagi Tuhan datang, saya masuk lama lagi Tuhan datang,
Awas saya masih sana. Awas saya masih sana. Ya, shalom, selamat sore dan selamat menjelang malam. Semua pencinta Sholatan BM2, Tuhan Yesus memberkati kita. Masih situasi Natal. Dan malam hari ini atau sore hari ini, Pak Bom akan memberitakan firman Tuhan. Pak Bom akan khotbah tentang mengasihi, mengampuni, jangan cuma teori saja. Karena selama hari Natal ini, Pak Bom banyak orang kasih masukan, bercerita, ya. Kita bercerita sama teman-teman. Teman-teman menyampaikan pada waktu bertamu, teman-teman datang cerita begini, begitu, begino, ya. Dan yang terjadi benar di teman-teman kita sendiri. Memang teman-teman bilang, kami nggak marah kok. Tapi yang kenyataan tuh dia tidak melakukan. Jadi saya pikir ini perlu dikotbahkan terus. Karena kasih sangat sulit dilakukan oleh orang Kristen. Kita harus menyadari sebagai anak Tuhan, cobalah kita introspeksi diri. Kecurigaan masih sering ada dalam hati anak-anak Tuhan. Benar. Dia lupa. Sudah mungkin 1000 kali saya kasih tahu, ingatlah doa Bapa kami, doa yang sempurna. Apa coba? Orang Kristen itu paling banyak suka ngomong, bicara kasih, mengampuni. Tapi yang kejadian ternyata apa? Mulutnya besar aja. Coba saya tanya teman-teman yang di live chat. Coba. Yang biasanya Pak Bobo mengajar itu di mana? Yang masalah mengampuni. Coba di mana? Bagaimana kita selalu teori bilang kita mengasihi, mengampuni. Padahal setiap hari kalau orang yang Kristen yang rajin berdoa pasti Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah ini ayat yang 12. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Padahal telur busuk. Saya dengar begitu pada waktu saya menerima tamu. Nah ini sudah satu lagi. Orang Kristen tuh paling benci sama orang-orang yang sudah itu nanti urusan mereka, nanti gampang Pak Bung kasih ayat. Jangan kita marah sama mereka, mau Zuma kah, mau Ustadz apakah nama Nandar, tidak usah, kita ampuni saja. Kita begitu, kita terpancing, membuat kita dosa. Kita menghilangkan salah satu hukum Taurat yang paling kecil. Ini banyak orang Kristen bilang hukum Taurat, Paulus katakan dalam Efesus 2. Ayat 15, hukum Taurat sudah dihilangkan. Banyak orang Kristen pada waktu bertamu di rumah saya bertanya, apakah hukum Taurat itu sudah dihilangkan? Ya, sudah dihilangkan. Bodoh kan? Karena pendetanya khotbah, dia tidak pernah mendengar baik-baik. Ada juga pendeta yang tidak tahu itu. Habis itu, teman-teman, Pak Bom sok-sok pintar. Sok-sok pintar, mengajar salah. Saya kan sudah bilang, kalau Anda tidak mau mendengarkan, silakan. Saya cuma menyampaikan firman Tuhan.
Anda mau dengar, Anda mau tidak, apa bom setengah mati kita lakukan. Kalau Anda setengah mati, Anda akan duduk di tempat yang paling terendah. Masuk surga? Masuk. Pak Bom, tidak mungkin saya sudah berbuat baik sama orang. Saya rajin ke gereja, saya percaya Tuhan Yesus, saya melakukan hal yang terbaik. Tapi ingat, hukum yang terutama yang sama dengan itu adalah hukum kasih mengasihi, mengampuni. Tapi hal itu banyak orang Kristen tidak melakukan. Tidak melakukan itu. Heran saya. Di YouTube saja begitu. Shalom untuk semua anak Tuhan yang baru bergabung. Silakan kalian boleh marah saya, silakan marah-marah saja. Saya cuma mengajar untuk orang jangan putar-putar balik lidah. Banyak apologet sudah bicara buang kata habis itu. Saya sudah bilang kalau saya bicara begitu. Karena kita bodoh. Kami ini bodoh. Banyak orang Kristen tuh coba kita lihat orang-orang tua kita. Banyak orang-orang tua kita atau teman kita yang bukan orang Kristen. Tapi mereka punya kasih lebih daripada kita orang Kristen. Hanya teori saja. Sebentar saya akan khotbahkan. Percuma. Pak Bom sudah mau hampir 2 tahun channel Solat BM2. Belum lagi pendeta-pendeta yang senior. Ini karena kebiasaan. Nonton-nonton berdebat. Habis nonton berdebat. Nonton lagi channel-channel hamba Tuhan yang ngawur khotbahnya. Apologet yang pengajaran ngawur. Banyak channel-channel apologet yang khotbah itu ngawur-ngawur. Mengajarkan saling berkelahi, saling dendam. Apa itu dicari? Saya jujur, saya menerima tamu selama 2 hari. Ada orang Kristen yang sangat suka cerita-cerita. Tapi cerita apa? Kemuliaan Allah. Amin. Mazmur 90, 3 ayat yang ke-6. Kita cerita kemuliaan Allah. Dimanapun kita berada, bagaimana bro? Kita cerita-cerita dulu. Jangan cerita-cerita film, cerita bola, cerita apa, orang pu suami, orang pu istri, orang pu kekayaan, jangan. Banyak orang Kristen yang melakukan hal yang aneh-aneh. Paling suka mendengar yang keributan, suka mendengar masalah yang baik-baik, suka baca cerita orang. Sian ya. Saya lihat anak-anak Tuhan tidak melakukan itu. Tolonglah Pak Bobo minta masuk di 2023. Ini Natal. Gereja baru ditutup, gereja Advent di Manado, di Jawa Barat. Kita sama dan mereka, kita protes-protes keluar-keluar di YouTube. Ngomong besar kiri kanan, padahal omong kosong. Biarlah kita cukup 1 kali, sudah nanti ada orang yang urus. Anda cuma berdoa saja, ampuni. Kan Tuhan Yesus sudah bilang, karena namaku kamu akan dibenci. Tidak usahlah, itu ada pemerintah yang urus. Cukup kasih di publik saja, nanti pemerintah lihat. Kita bikin lagi di YouTube, orang begini berdebat, begini. Cuma mulut mengajar kasih, tapi kelakuan telur busuk. Kenapa saya bilang? Kenyataan banyak orang Kristen pintar di YouTube, kita harus mengasihi. Saya tidak usah bicara sudah. Kemarin saya tidak live, kemarinnya, sebelumnya. Kita harus mengasihi, mencintai. Tapi kenyataannya, waduh, saya juga emosi yang begini. Percuma ya. Makanya saya bilang teman-teman Kristen, kalian boleh marah-marah sama Pak Bombong. Pak Bombong cuma menyampaikan, supaya nanti kalau di atas, Tuhan tanya Pak Bombong sudah selesai sampaikan. Ya toh, kemarin kan saya bilang, kitab Yeskiel 33 ayat 8, bilang 7, 8, 9. Baca firman Tuhan tuh jangan cuma lewat saja, angin lalu, macam laut itu, bayur kah.
Atau lagu Makassar, angin mengiriku pandang. Kebanyakan teman-teman Kristen ada kado-kado marah, kita juga balik marah. Kita balik benci, kita dendam. Kenapa salah pada sore? Kalau memang sholat tabiat 2 tidak dibutuhkan lagi, tidak perlu lagi. Anak-anak Kristen, apalagi pakai nama evangelis. Oh, nama evangelis, saya curiga itu bukan evangelis. Kalau memang kau orang Kristen, benar orang Kristen, lebih baik kau cabut kau punya evangelis, buang di sampah saja. Evangelis now, kau dari gereja mana? Nama evangelis kau pakai, gereja mana yang kasih kau evangelis? Yang menyetujui kau angkat jemaat mana yang angkat kau jadi evangelis? Dalam persekutuan gereja mana? Susah. Kita sebagai hamba Tuhan itu kita tegur. Kalau apologet ada yang salah, kita tegur. Dan kita bilang kita perintah. Karena ajaran kasih ini yang sangat utama. Dan kenyataannya orang Kristen suka dendam, mulut besar. Biar dia sudah menyanyi lagu-lagu rohani 24 jam tapi tukang tipu. Betul tidak? Menyanyi, habis itu tusuk tangan dari belakang. Menyanyi, aku berserah. Atau Yesus kemudian mengikut Yesus. Menyanyi, lagu-lagu rohani. Mantap lagunya rohani. Suara bagus, merdu, mengisi di mana-mana. Acara-acara di gereja, seorang majelis lagi. Tapi tidak tahu arti mengerti apa tuh pengajaran tuh firman Tuhan. Tidak melakukan, saya kasih tahu Anda akan duduk di gereja. Ayat firman Tuhan ada. Saya bilang Pak Bob cuma tahu ayat-ayat. Itu ayat firman Tuhan. Firman Tuhan itu meskipun Alkitab bagaimana orang mau bakar gereja kamu apa, tapi firman Tuhan tetap selalu firman Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus. Tubuhnya kalian bunuh, tapi firmannya kalian bisa bunuh nggak? Tuhannya kalian bisa bunuh nggak? Nggak bisa, hanya tubuh yang mati. Begitu pula juga Alkitab, kalian mau bakar bagaimanapun, itu Alkitab. Tapi firman, kekal abadi. Langit dan dunia ini akan berlalu, tapi firman tidak akan berlalu. Amin. Ini sama dengan teman-teman Kristen, baru nonton sedikit langsung, Pak Bom ini marah-marah begini. Baru sedikit sudah bilang Pak Bom matawang. Padahal kadang-kadang mereka tidak mengerti kalau kita bercanda dalam suatu dialog. Kalau memang Anda mau kasih dan tidak, kadang-kadang bilang hamba Tuhan kalau mau kasih, ya itu terserah Anda. Anak-anak Tuhan juga banyak bilang, Pak Bobom kami mengucap syukur. Nah ini ada evangelis. Sejak kapan saya bilang Anda binatang, evangelis? Kau naik ke sini, saya kirim link ya. Kau naik, kalau kau tidak naik saya blok kau selama-lamanya. Saya nggak perlu kali kau di sini. Kau naik, saya tunggu sampai 10. Kau tidak naik, evangelis kau dari gereja mana? Naik. Saya hitung sampai 10, saya blok kau tidak akan pernah komentar lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selamat jalan. Sudah, saya blokir saya. Memang saya punya channel kok. Sudah, kau keluar sudah. Kau pergi ke daerah tempat lain. Saya udah blok kau tidak akan pernah komentar lagi sini. Oh, pakai nama-nama evangelis padahal kau kadrun. Sekarang saya tanya, kau pakai evangelis kau dari gereja mana? Hah? Sudahlah, tidak perlu saya tanya. Nah, untuk anak-anak Kristen, Pak Bobom cuma ingatkan, ini akhir tahun. Berubahlah, apa yang kita sudah buat. Kadang-kadang orang merasa bahwa kita orang Kristen ini hidup gampang. Padahal tidak pernah berdoa. Kita menegur orang, teman-teman, itu kita menegur. Bukan menegur untuk kebaikan saya, bukan. Karena dalam surat 2 Timotius 4 ayat 2 kita harus menegur. Ya toh? 1 Timotius 5 ayat 20 itu teguran yang nyata-nyata.
Banyak orang Kristen bilang mengasihi gampang, tapi kenyataannya apa? Suka bicara orang, dendam, apalagi kalau dia marah sama orang. Kenapa saya angkat tema ini? Karena kemarin tanggal 24, Malam Kudus, tanggal 25, orang datang bertamu, 26, saya silaturahmi dan teman-teman dimanapun saya jalan. Yang orang cerita ini saja. Ya, yang orang cuma cerita itu ini saja. Orang-orang kok marah-marah. Kalau para kadrun tuh biarkan kita ajak dialog, kita nggak usah maki-maki bro. Memang kelakuannya memang begitu, para kadrun. Gak usah kita marah, gak usah marah. Banyak orang Kristen tuh cuma tahu teori saja, firman Tuhan, cuma tahu ini. Padahal sebenarnya ya itu. Cuma saya ingatkan, nanti besok saya bikin email yang baru lagi. Cuma saya kasih tahu buat teman-teman, jangan terlalu percaya hamba-hamba Tuhan yang khotbah tentang tahun 2023. Sebelum tahun 2023, sebelum-sebelumnya, tahun 98, tahun sebelumnya Indonesia itu sudah susah. Maksudnya kita sudah mengalami kesusahan, krismon, kita sudah melewati itu. Saya tanya dulu tahun 98, waktu kita kena krismon, apakah kita melewati itu kita mati kelaparan? Iya. Sekarang lagi ada orang bilang 2023, hamba Tuhan keluar di mana-mana di gereja-gereja mana. Khotbah tentang apa? 2023 ini masa-masa yang akan lain, ntar ya. Iya. Nah, saya mau sampaikan untuk teman-teman, anak-anak Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, jangan lari-lari. Baca satu, resapi dulu. Kita baca, kasihan toh. Yang masalahnya di mana? Ini juga teman-teman juga paling suka, saya nonton di YouTube. Hamba Tuhan, sekarang saya ingatkan buat hamba Tuhan. Terlalu banyak teori saja, khotbah bagus. Kasih takut-takut jemaat. Kalau memang 2023 ada masalah, ya sudah, baru kau mau tolong jemaat bagaimana? Emangnya kau pendeta Tuhan? Kau pendeta mau lebih sakti daripada Tuhan? Ini meramal kayak peramal. Saya pernah baca Alkitab, tidak baca Alkitab. Ini banyak ini hamba Tuhan sekarang nih. Gereja-gereja modern ini. Bukan saya benci, bukan. Satu, suka meramal, orang punya nasib. Kedua, apakah ada kutukan dalam diri kita? Goblok. Habis itu bilang, iya memang benar ada kutukan. Jangan kita mengajar yang salah-salah buat jemaat. Ada lagi, di tahun 2023 ini, nanti Indonesia begini. Kau ada presiden, ada menteri, ada pemerintah, ada gubernur, ada bupati. Kau apa sebagai hamba Tuhan? Kau bilang kami begini harus, yang kau ingatkan itu anak-anak Tuhan rajin berdoa, rajin mengampuni, rajin mengasihi. Bukan kau khotbah bikin takut-takut. Ya Tuhan bicara sama saya. Tuhan bicara. Jakarta atau Indonesia akan mengalami bencana. Setan lu. Jangan kalian terlalu percaya. Itu hamba Tuhan penyesat itu kalau ada bicara bilang begitu. Minta maaf. Tuhan bicara sama saya. Kenapa saya marah? Kenapa saya marah? Yang Tuhan berbicara itu apa? Ini Tuhan sudah berbicara sama kita. Amin. Ini yang Tuhan berbicara sama kita. Rajin baca Alkitab. Bukan dengar pendeta-pendeta bilang, oh Tuhan bicara sama saya. Besok 2023 ada dunia kiamat. Jangan. Ini Tuhan sudah bicara, sudah lengkap. Nih, Tuhan bicara. Ini. Kok dengar pendeta keluar dari mulutnya menambah. Jangan. Saya sekarang tegur, saya tidak mau tahu 2023 saya lebih ganas, lebih gas. Saya gas. Saya tidak peduli, saya gas sekarang. Kok ada hamba Tuhan bilang, Tuhan sudah bicara sama saya. Semua patokan pada Yoel 2 ayat 28.
Kisah para Rasul 2 ayat 17. Tuhan akan memberikan penglihatan-penglihatan. Penglihatan itu untuk khotbah, untuk kebaikan kita. Jangan kasih takut jemaat. Nanti jemaat yang hidup pas-pasan, dia sudah berpikir, aduh, anak saya bagaimana ya? Anak saya kuliah di Jawa ya. Nanti bagaimana ya masa resesi, masalah 2023 ini masa kesusahan. Saya punya kerja begini, cuma saya punya begini. Nah, ini bahaya. Gaji saya cuma seberapa, anak saya nanti makan di sana bagaimana ya? Nggak ada keluarga. Ini hamba Tuhan bikin takut-takut jemaat ini. Kalian jangan percaya hamba-hamba Tuhan yang begitu. Jangan. Percaya sama siapa? Tuhan? Tuhan Yesus. Firman sudah sampaikan di Alkitab sudah lengkap. Jangan orang menambah mengurangi, itu terkutuk itu. Goblok itu. Minta maaf saya keras. Jangan dengar-dengar hamba Tuhan ngaku pendeta berkedok pendeta. Semua. Ada seorang hamba Tuhan ibu-ibu, evangeliska, siapakah? Bicara di gereja. Oh iya, coba Anda nonton gereja-gereja modern sekarang ini. Tuhan bilang sama saya, di tahun 2023, itu harus begini. Kau kenapa tidak buka peramal saja, buka ramal atau daftar diri di pemerintahan? Bila perlu bikin YouTube untuk seluruh orang dengar kau pemulut itu. Kita hamba Tuhan itu hanya khotbah, memberitakan firman Tuhan yang sudah lengkap di Alkitab. Kalau Protestan 66 kitab, ya kalau ada Protestan. Dari Kejadian sampai Wahyu 66, ya sudah jangan tambah, jangan mengurangi. Oh hamba-hamba Tuhan kok, ini saya ingatkan untuk akhir tahun lagi nih. Bikin takut sampai orang sekarang malas sekali. Ada yang masuk lagi bilang, ada pendeta, ada pastor, ada evangelis. Pastor, saya mau tanya, coba lihat wajah saya, open kamera. Apakah saya ini ada kutukan nenek moyang saya? Apakah saya ini ada kutukan? Dengan seberalurnya, pastor itu bilang apa? Oh ada. Itu ada kutukan nenek moyang, harus kita bicara dalam nama Yesus begini. Dalam hati saya, suruh dia belajar Alkitab baik-baik. Ini orang-orang begini. Saya bukan marah. Anak-anak Kristen saya minta tolong. Kalian boleh marah dengan Pak Bobo. Marah sudah, mau marah kan marah saja. Kalau orang di Papua bilang, kalau kau mau marah, marah saja. Tidak apa-apa. Tapi ingat, kau marah, kau berhubungan dengan Tuhan. Tidak lama, saya akan baca firman Tuhan hari ini. Kita akan khotbah. Itu teman-teman dari Muslim, terima kasih banyak. Saya bukan mendukung mereka, tidak. Karena saya lihat sendiri di mata kepala saya sendiri, orang Muslim tidak mengenal Yesus. Teman-teman saya dari Muslim. Tapi mereka begitu baik sama Pak Bobo. Mereka punya kasih sama Pak Bobo. Mereka tidak pernah marah, dendam sama Pak Bobo. Kami di Manokwari saling baku sayang. Silaturahmi sangat baik. Tapi kenyataan, teman-teman sesama iman, masuk di sini menyanyi channel, sudah menyanyi tapi omong kosong, bullshit saja, penipu saja itu. Mengadakan menyanyi lagu rohani bagus-bagus. Oh? Tapi mulut apa? Suka bicara orang. Suka marah-marah. Banyak anak-anak Kristen yang salah-salah. Belum apa-apa sudah menuduh, oh itu Pak Bobo punya channel itu tidak transparan itu. Saya mau tanya sama kalian. Kalau teman-teman saya kasih bantuan 50.000, 100.000 untuk pelayanan surat TBM2. Terus kalian bilang transparan. Saya tanya sama kalian. Kalian yang masuk di sini bilang transparan. Terus kalian yang atur-atur saya, minta maaf lagi sekali lagi saya sampaikan. Ini saya open saja. Apakah kalian saya ada merugikan kalian? Saya saja hidup masih kekurangan. Jangan bilang paham, kami hamba Tuhan taruh rekening itu orang kasih sumbang sampai ratusan juta. Ada yang ngomong begitu. Bilang Pak Bobom, taruh rekening itu ada masukan sampai 100 juta sampai 1 miliar.
100 juta sampai 1 miliar. Coba kalian lihat Pak Bobong punya baju setiap hari. Ada Pak Bobong ganti baju. Ini saja baju hadiah dari Ibu Sisil di Semarang. Yang taruh di kamera bagus. Sebenarnya baju ini sudah lesu-lesu. Kecuali kalau Pak Bobong kasih tunjuk Pak Bobong ada beli mobil, beli rumah, beli apa. Sejak kapan Pak Bobong minta-minta? Kan Pak Bobong cuma taruh rekening kalau orang mau kasih. Ya itu sesuai dalam firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat 14. Kami ini hamba Tuhan menginjil, kami makan dari penginjilan. Bukan kami mau minta-minta. Ya terserah. Ini kok ada orang yang ngomong, orang Kristen ngomong sama hamba Tuhan tukang minta-minta uang, hamba Tuhan korupsi. Saya korupsi kalian di mana? Hamba Tuhan tidak pernah transparan. Emangnya saya minta bantuan apa? Transparan buat Anda. Oh, kau masuk lagi? Nah, saya blok kau lagi. Kau biar pakai channelmu, saya akan blok kau. Evangelis Jessica, saya akan blok kau. Kau tidak akan pernah masuk di sini. Kau kadrun yang tidak bagus. Saya cuma sampaikan saja anak Tuhan. Hari ini saya akan khotbah. Makanya teman-teman kan lihat, Pak Bobong mau dimarah manapun, tetap Pak Bobong tuh marah, santai saja, tidak marah. Kadang saya menangis. Karena saya menangis itu bukan saya menangis saya punya diri. Saya menangis itu karena apa? Saya sudah khotbah begitu lama, memberikan pengajaran. Coba saya tanya sama teman-teman sekarang. Adakah HPD hamba Tuhan yang memberikan pengajaran, khotbah, sampai eskatologi, habis itu buka temu jawab? Ada. Cuma paling saya lihat cuma di hamba Tuhan yang berani begini cuma saya, Esra Soru, siapa almarhum Mangapul Sagala, nggak ada lagi tuh. Erastus juga jarang. Pak Erastus juga jarang. Ini kita bicara gereja Protestan ya. Saya tidak bicara gereja lain. Karena saya Protestan. Nggak ada. Banyak juga hamba Tuhan juga eskatologi juga nggak pernah mereka jelaskan. Enggak. Karena takut ditanya. Kalau saya eskatologi mau masuk tanya. Karena eskatologi itu di gereja juga jarang dikhotbahkan. Banyak teman-teman Kristen tidak suka mendengarkan teguran yang keras. Ini hari Natal, Pak Bobo minta maaf. Pak Bobo mengucapkan selamat Natal, Pak Bobo minta maaf. Pak Bobo sebenarnya itu dari awal, sebenarnya dari dulu. Pak Bobo menyampaikan itu bukan Pak Bobo tidak. Karena kita ini sudah terikat. Saya juga menjadi hamba Tuhan bukan karena saya pilih senang. Tidak. Saya dulu Kristen Natal. Cuma datang 1 tahun tanggal 25 Desember. Itu pun kalau saya datang, kadang cuma malam kudus juga saya tidak datang. Saya cuma datang tanggal 25 Desember. Dulu. Itu 20 tahun lalu, 15 tahun lalu. Saya jadi hamba Tuhan bukan karena keinginan saya, tidak. Tuhan yang bawa saya. Pak Bobom itu ada pastor sesat, gimana pendapat tentang? Ya, teman-teman yang dari Muslim, Pak Bobom sampaikan. Pak Bobom terima kasih banyak teman-teman dari Muslim sudah mengikuti channel ini. Kalian hina Pak Bobom tidak pernah marah sama kalian. Karena kalian datang ke channel Pak Bobom percaya. Mungkin hati kalian menghujat, tapi saya tahu kalian cinta sama Pak Bobom. Dan itu Tuhan yang menggerakkan kalian. Tidak mungkin kalian masuk ke sini, kalian menghujat. Tidak mungkin. Karena kalian merasa kalian karena kalian dihina, sehingga kalian masuk ke sini. Tapi itu gerakan Tuhan untuk bawa kalian ke sini. Saya percaya. Kalian mau marah-marah saya kan? Kalian di live chat, teman-teman, tapi kalau sudah menghina, membawa denominasi, itu baru saya marah. Tapi kalau kalian bilang, Pak Bobom tukang tipu, Pak Bobom tukang marah, kalian hina-hina Tuhan saya anggap biasa, karena firman Tuhan katakan, oleh karena namaku, aku dihina, kamu dibenci, oleh karena namaku. Jadi saya tahu. Jadi saya tuh kan? Nah, sebentar kita sama-sama baca firman Tuhan. Karena kadang saya juga memberitakan firman Tuhan, mengajar. Tidak ada teman-teman Kristen yang masuk bertanya, nggak ada.
Betul toh? Banyak teman-teman Kristen. Toh? Saya mau tanya, setuju nggak kalau tekan satu, tekan satu? Pasti teman-teman di sini, anak-anak Tuhan, pasti pernah mendengarkan Anda punya saudara atau teman, dia punya dendam tuh berlarut-larut sampai malam. Betul nggak? Hari ini dia marah, dia dibenci, dia akan simpan tuh dendam sampai besok. Betul nggak? Kalau benar tekan satu aja. Apakah saya mengalami sendiri? Saya bertanya sama orang-orang. Saya kira teman-teman di labnya, teman-teman Kristen pasti juga tahu. Karena mengampuni itu sangat sulit. Memaafkan gampang, tapi mengampuni sulit. Betul toh? Kawan, saya maafkan kau ya, tapi belum tentu mengampuni. Betul nggak? Memaafkan dan mengampuni sama nggak? Tidak sama. Banyak orang bisa memaafkan, tapi mengampuni. Selamat Natal. Selamat Natal ya. Oh, ini ada cerita. Nah, ini saya belum berdoa, kita belum khotbah. Saya kasih itu dulu, kita bicara-bicara. Karena saya udah berapa hari nggak menyiar, saya kangen. Selamat Natal. Selamat Natal. Maafkan saya ya, mungkin selama ini ada kesalahan. Tapi kita tidak tahu. Dia tidak tahu mengampuni. Berbeda. Memaafkan, oh iya. Kau datang masuk rumah, dia datang. Tapi belum tentu orang itu mengampuni Anda. Betul nggak? Itu yang terjadi kepada orang-orang Kristen. Iya. Enggak, kita juga bisa mengampuni. Maksudnya begini, saudaraku. Memang Tuhan Yesus yang mengampuni. Tapi kita mengampuni kesalahan, bukan mengampuni dosa. Itu maksudnya. Kita memaafkan teman punya kesalahan, tidak mungkin kita mengampuni kesalahannya. Gitu? Ada orang yang begitu, betul nggak? Dia masuk ke rumah, kawan, saya minta maaf. Ya, tapi dia tidak mau mengampuni dia punya kesalahan. Ini kita bicara bukan dosa ya. Kalau Tuhan Yesus yang mengampuni dosa. Nah, itu benar. Tuhan Yesus yang mengampuni dosa. Tapi kita berbicara tentang kita manusia. Oke? Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Dan teman-teman yang dari seberang, Pak Bobo mengucapkan terima kasih. Selamat ya, selamat untuk saudara-saudaraku yang dari Muslim, ataupun agama apapun. Pak Bobo tidak pernah marah sama kalian. Pak Bobo cuma kadang-kadang bukan marah, tapi Pak Bobo tegur kepada saudara-saudaraku yang dari seberang, yang suka bahas-bahas Alkitab. Pak Bobo, mari sini kita berdiskusi. Jangan kita saling menghina, ya. Itu agama kalian imani, karena agama itu yang kalian imani juga sama seperti kami. Kita semua mencari keselamatan masing-masing. Jadi marilah teman-temanku dari seberang, jangan kita saling menghina. Saya tidak pernah ya, kalau kalian mungkin masuk ke channel lain, ke channel Solata BM2 ini berbeda. Saya di sini mencari jiwa. Kalau kalian masuk sini, marilah kita berdiskusi. Karena saya tidak mau membenci kalian, saya nggak mau. Karena itu dosa bagi saya. Ya, teman-teman, hari ini kita akan mengambil, Pak Bobo mengambil dari Yohanes 13 ayat 34. Siapkan Alkitab, siapkan buku, siapkan bolpen, kita akan belajar bersama-sama, kita akan baca firman Tuhan. Sebelum itu, kita bersatu dalam doa. Bapa, di malam hari ini kami kembali, anak-anak-Mu dalam persekutuan gereja di seluruh dunia. Melalui channel Solata BM2 ini Tuhan, kami semua yang rindu, haus mendengarkan firman kebenaran. Sebelum kami membaca dan mendengarkan isi hati Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami pada waktu membaca, kami dapat mengerti, dan kami dapat memahami, dan kami dapat melakukan apa sesuai dalam firman-Mu Tuhan. Sesuai topik di malam hari ini Tuhan,
untuk kita saling mengasihi dan saling mengampuni. Bapa, ampunilah segala dosa yang kami lakukan, mulai dari pagi kami buka mata hingga saat ini. Kami masih boleh bernafas dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih-lebih kami menyakiti hati Tuhan. Ampunilah dosa kami, Bapa. Berkati anak-anak Tuhan dimanapun berada, yang haus mendengarkan firman kebenaran. Biarlah firman Tuhan yang kami akan baca bersama-sama, boleh kami menabur benih-benih rohani kepada saudara-saudara kami, dan kami semua memperoleh keselamatan oleh padamu. Bapa, kami berdoa anak-anak terlantar, anak-anak yatim piatu, ibu-ibu janda, duda yang sudah tidak bekerja, yang mengalami kesusahan hingga saat ini belum mencicipi sesuap nasi. Tuhan Yesus kenyangkan mereka dengan cara pengasihan-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan anak-anak Tuhan yang mengalami pergumulan masing-masing. Dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit, Tuhan Yesus angkat penyakit mereka. Dalam nama Yesus, darah-Mu yang kudus. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Kami percaya Tuhan. Di malam hari ini penyakit anak Tuhan Kau telah angkat. Iman mereka telah menyembuhkan. Dan anak-anak Tuhan yang mengalami ekonomi merosot, Tuhan angkat mereka sebagai kepala bukan ekor. Kau berfirman dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13. Angkat kami Tuhan sebagai kepala bukan ekor. Berkati pekerjaan usaha anak-anak Tuhan yang mana mengalami resesi menjelang tahun 2023. Tapi kami serahkan semua. Kami sadar dan kami tahu Tuhan, kami anak-anak Tuhan selalu diberkati. Karena Kau berfirman dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami selalu diberkati, kami dikasihi, kami selalu diangkat sebagai kepala. Tuhan Yesus, inilah doa ucapan syukur kami, dan kami siap menerima dan mendengarkan firman kebenaran. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Baik saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di malam hari ini kita akan baca khotbah. Pak Bo akan baca firman Tuhan. Pak Bo khotbah. Oh, ini nama Jessica ini selalu dia ya. Masuk-masuk pakai handphonenya banyak ya. Kau saya block out terus. Tetap saya block out terus. Ini bukan dia punya agama, nggak punya agama dia. Ya. Saya pikir dia bukan orang Kristen. Dan dia juga bukan pengikut Kristus. Oke, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita baca sama-sama anak Tuhan. Mari kita baca dalam Yohanes 13 ayat 34. Hingga 35 ya. Mari kita baca. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita memang benar, nah ini teman-teman kita dari seberang, teman-teman Muslim, teman dari Buddha, Hindu, mereka itu bukan melihat, mereka itu menilai. Betul nggak? Ini kok Pak Bomom dia begini, tapi dia jahat, tapi dia senang sama kita. Bukan saya cari muka saudara, enggak. Karena inilah ajaran kasih. Banyak teman-teman Muslim bilang apa? Pak Bomom ini, kenapa sampai mereka suka di sini? Karena mereka tahu Pak Bomom. Saya senang kalau mereka nonton, mereka untuk belajar kan? Betul enggak? Teman-teman Kristen, mereka ke sini tuh mereka mau menilai. Mereka ada yang menghujat, tapi justru kita orang Kristen justru menghina hamba Tuhan. Betul nggak? Teman-teman Muslim ini mereka sebenarnya ingin melihat. Mereka bisa menilai kita orang Kristen. Orang Kristen mengajar kasih. Kok baru ditegur sama begini, baru dikorek sedikit saja udah cengeng. Kayak bayi. Udah lebih jahat lagi.
Udah maki-maki dia punya iman sudah begini. Apakah begitu? Balaslah sesuai perbuatan. Jangan. Jangan kita menilai saudara-saudara kita dari muslim itu adalah musuh kita. Jangan. Teman-teman kita dari seberang musuh kita. Jangan. Saya jujur. Saya kadang-kadang lihat di live chat. Bukan channel Solata saja. Kalau mereka benci-benci kita, mereka bahas tentang Alkitab kita, ya itu sudah tertulis, sudah digenapi. Hello teman-temanku. Ya kita langsung aminkan. Amin. Kita aminkan karena itulah nubuatan terjadi. Karena Paulus katakan dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9. Kalau ada yang berbicara tentang Injil yang lain, Injil yang berbeda, terkutuklah mereka. Nah, apa? Terkutuklah mereka. Ya sudah, itu nubuatan terjadi. Kalau ada yang berkata tentang Yesus yang lain, terkutuklah mereka. Nah itu. Kenapa kalian teman-teman Kristen langsung marah? Oh itu begini. Udah kita diskusi saja santai. Santai saja diskusi. Jangan kalian marah dia, dendam, marah sama dia. Mulut itu jaga. Nah, makanya firman Tuhan katakan, coba lihat, kalau kita ikut Tuhan Yesus, ikutlah yang benar. Ikut yang benar. Sebelumnya Pak Bob sampaikan, dengar, hamba Tuhan berbeda dengan seorang apologet murni. Beda. Karena hamba Tuhan itu akan apologet, dia akan naik ke surga, dia akan ditanya. Dia tidak akan ditanya. Dia akan masuk surga, masuk, tapi dia tidak akan ditanya. Kalau kami hamba Tuhan, akan ditanya, apa yang kau lakukan di dunia? Apa yang kau lakukan? Kau sudah tegur jemaatku? Kan Petrus dikasih tahu sama Tuhan Yesus. Di batu karang inilah kau mendirikan jemaatku. Baru kita teman-teman anak-anak Tuhan ini, Pak Bobo minta dengan sangat. 2023 kita rubah itu, rubah. Karena apa? Sudah digenapi. Kalau ada yang benci Tuhan kita, tergenapi, ya udah. Jangan kalian, harus kita harus balas begini. Bukan cara begitu, menginjil cari jiwa. Cari jiwa bukan begitu. Kita cari jiwa itu dengan cara mengasihi, jangan dendam. Biarkan saja. Ya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, apakah di sini ada surat saling mengasihi? Saling mengasihi kepada teman-teman Kristen saja, yang lain tidak perlu? Itu Tuhan yang tidak adil. Berarti kita sama dengan yang lain. Mengkafir-kafirkan orang. Tuhan Yesus ada bilang mengkafirkan? Tidak, Tuhan Yesus marah. Kalau ada yang berkata kafir, toh? Matius 5 ayat, cari sendiri. Yang penting kamu sudah kasih tahu, toh? Pasal 5. Itu. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita mengkafirkan orang. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita marah sama orang. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk dendam sama orang. Karena semua nubuatan akan tergenapi. Bagaimana kita mau melakukan? Nih, Tuhan Yesus berkata, bagaimana Anda bisa melakukan perkara-perkara yang besar, sedangkan perkara-perkara yang kecil aja kalian tidak bisa lakukan? Saling dendam, saling marah, hidup dalam kekristenan tapi tidak mengerti kekristenan. Kalau bicara orang satu tidak mau selidiki, tidak mau mengampuni, hati sombong, hati congkak, banyak kan orang Kristen begitu kan? Banyak, tidak mau dikasih tahu, telinga panas kalau dikasih tahu, rendahkanlah diri. Habis dikasih tahu emosi, tidak, saya harus begini, harus saya begini, harus saya bisa. Jangan. Harus saya begini. Jahat, dia buas. Dia lebih jahat daripada orang yang tidak mengenal Yesus. Lebih baik saya berteman sama orang yang tidak mengenal Yesus daripada orang yang mengaku kenal Yesus tapi hati busuk, bukan marah-marah. Iya, saya lebih senang, saya lebih hormat sama orang yang tidak percaya Yesus daripada orang yang ngaku-ngaku percaya Yesus tapi munafik, tukang marah, tukang pembohong. Mau marah? Marah sudah. Ingat, ini firman Tuhan. Lukas 16 ayat yang ke-10.
Kita baca Lukas 16 ayat 10. Setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Benar kan? Kita baca lagi. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dengar, mamon itu bukan uang saja. Jangan kalian berpikir itu mamon itu uang saja. Mamon itu berbagai macam. Anda kejujuran dalam melakukan, contoh, Anda sudah diberkati. Tuhan yang Anda kenal, Tuhan yang benar. Tiba-tiba besok orang-orang bawa datang, kawan, kalau kau mau kaya lagi, kau cari Tuhan yang lain. Anda sudah pernah baca Matius 6 ayat 24? Dua Tuhan, mamon dua Tuhan. Kuasa kegelapan. Pergi belajar sama gua-gua di gua-gua. Pergi di sana bertapa, terus supaya cepat kaya. Jadi kita anak-anak Tuhan, saya mau sampaikan. Orang-orang yang sebentar ya, saya cek dulu nih ya, bentar ya. Teman-teman sabar ya, saya lihat Jessica nih. Kayaknya dia orang IT kayaknya ya. Sebentar ya, saya lihat dulu. Bentar ya. Dia ambil di mana ya? Sebentar ya. Setelan terus masuk di mana ya? Bentar ya. Oh iya. Aduh, Jessica. Ketahuan ya, Jessica dia pakai apa? Dia orang-orang, kayaknya dia kayaknya orang pintar ya dalam teknologi. Dia punya itu, dia sudah buka-bukanya banyak ya. Saya udah blok dia, tapi dia bisa masuk dengan cara, nggak tahu ya dia punya teknik atau tidak ya. Nah, bagaimana kita bisa dalam perkara-perkara kecil? Sedangkan perkara besar, bagaimana kita bisa dalam perkara besar? Sedangkan perkara kecil aja kita nggak bisa. Makanya judul malam hari ini, Pak Bobom ambil judulnya ya untuk kita semua, untuk kita ya, bukan untuk Pak Bobom, tapi untuk kita. Mengasihi dan mengampuni, bukan cuma teori. Sangat sulit kita orang Kristen. Saya tanya sama teman-teman Kristen, pada waktu Tuhan Yesus, kalian coba buka, kalian mikir. Pada waktu Tuhan Yesus memikul kayu salib, menderita dan mati. Saya mau tanya sama anak Tuhan, kebayangkan nggak nubuatan dalam kitab Yesaya? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Salah buat Pak Timothy ya, lagi nonton. Ini, kalian kebayang nggak? Tuhan Yesus memikul salib, terus disiksa, dicambuk, toh, baru dipaku. Kok kalian baru yang lemah-lemah saja kok marah-marah, tidak mau mengampuni orang, baru dikasih telinga kanan panas, telinga kiri juga panas. Jangan. Evangelis Yonatan Nandar itu saudara kita, dia mau ngomong, mau marah, biar aja itu. Kita tahu bahwa harusnya kita sadar bahwa itulah terjadi nubuatan. Harus kita bangga. Alkitab kalau bernubuat terjadi, kita bangga. Amin. Amin saudaraku. Berarti Tuhan kita benar. Betul nggak? Kita harus sadar kalau nubuatan 2000 tahun lalu, seperti Paulus katakan dalam Kisah para Rasul berapa? 28. Oh, 20 ayat 28. 20 ayat 28, 29. Akan muncul serigala-serigala buas.
Ada yang akan menambah, akan mengurangi. Ada Yesus yang lain, 2 Korintus 11 ayat 14, toh? Ada Yesus yang lain. Kita harus berkata amin. Kalau ada orang yang membenci, menutup gereja, ada orang melarang orang Kristen memberitakan firman Tuhan, ada orang-orang yang melarang bahwa kita dilarang beribadah, nubuatan terjadi. Oleh karena namaku, kamu akan dibenci. Bukan karena namamu, tapi namaku, nama Tuhan, nama Yesus, mereka benci. Kita harus bangga, bukan kita marah. Karena nubuatan terjadi. Amin. Itu Tuhan kita benar. Jangan kalau orang bakal, ayo, orang satu bilang, bakalai, baku tubuh. Itu bukan orang Kristen. Baku hajar. Jangan. Itu nubuatan terjadi, saudara. Bagaimana kita mau menjadi orang Kristen? Perkara-perkara besar dalam rumah tangga atau di luar, kita bisa selesaikan selalu dalam rumah. Perkara-perkara kecil kita tidak bisa melakukannya. Perkara dalam rumah itu kan perkara ada sama saudara, itu kan perkara-perkara kecil. Bagaimana di luar sana perkara yang kita tidak bisa? Banyak orang Kristen kadang sulit mengampuni karena begini. Saya mengingatkan anak Tuhan. Kalian tidak sadar pada waktu kalian duduk berdoa. Bagaimana kalian suka masuk berribut-ribut, baku hantam. Aduh, itu Anas itu, minta maaf. Anas itu begini, itu memang sudah terjadi. Harus terjadi dan itu sudah terjadi. Mulut-mulut begitu. Jangan kalian terikut lagi, berarti kalian termasuk dalam nubuatan itu. Jangan. Jangan cara bagaimana kita lawan mereka dengan mengasihi. Jangan kita teori bilang, oh cuma mengasihi. Padahal cuma teori mulut besar. Apalagi kalian yang suka bilang, kami memaafkan kamu. Natal, selamat Natal. Halo bro, selamat Natal. Habis selamat Natal, habis itu ada dendam. Coba kalian baca baik-baik firman Tuhan. Matius 6 itu. Ayat 12. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekarang katanya sama kalian senang diampuni oleh Tuhan Yesus. Berdoa, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Oh Tuhan, sampai menangis. Orang Torahnya bilang, air mataku jatuh berkoli-koli. Ya Bang Mito, orang Manado bilang, aduh Tuhan, tapi hati susah sakit begini. Tapi air mata susah tubak, habis le. Ingat, bagaimana kita mau mengampuni? Kalau Anda masih punya dendam, lepaskanlah. Di tahun 2023 ini Pak Bobo bicara ya. Tahun baru Anda kumpul dengan keluarga, minta ampun. Supaya hidup masuk 2023 itu hidup dengan kebahagiaan. Jangan. Ya. Teman-teman kita dari sebelah itu bisa memantau kita, bisa mereka menilai. Kita harus belajar, kita harus, Tuhan, ini harus Matius 6 ayat 12 itu harus diterapi, harus dilakukan. Saya terapi terus untuk anak-anak Tuhan. Itu doa yang paling sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, kalau dalam terjemahan aslinya itu roti. Pada hari ini, roti kami yang secukupnya. Dan ampunilah, ini ayat 12. Dan ampunilah kesalahan kami. Anda mau minta ampun kepada Tuhan. Dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Teori lu. Ada. Jangan bilang, oh saya tidak benci sama orang itu, saya mengampuni dia. Nggak bisa, itu nggak bisa. Namanya mengampuni. Titik, tidak ada koma. Tapi yang terjadi, marah, tidak mau ditegur. Pak Bobom tegur, marah, pindah channel. Tidak mau bergabung lagi dengan Pak Bobom. Saya cuma kasih tahu. Yang penting saya sampaikan, sudah selesai.
Emangnya Pak Bom Tuhan Yesus? Bukan. Saya sudah menyampaikan, sudah selesai. Tuhan Yesus yang berkata, sudah selesai. Ada banyak hamba Tuhan, kasih takut-takut jemaat. Saya ulang lagi, khotbah bikin takut-takut jemaat. Padahal Tuhan Yesus bilang apa? Sudah selesai. Ingat anak-anak Tuhan. Kita baca ya. Kita baca, ingat. Apa yang terikat di dunia, Anda tidak melepaskan pengampunan di dunia, Anda pun tidak akan diampuni. Meskipun Anda pergi gereja, rajin menyanyi bersuka cita, banyanyi, tapi Anda mungkin masuk surga. Tapi Anda duduk yang paling terendah di kerajaan surga. Ada yang ada tuh baca Matius 5 ayat 19. Coba kita baca Matius 18. Matius 18. Kita baca Matius 18. Pak Bom ajak dari ayat ini. Nih, ayat 18. Perhatikan ya. Nih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Amin. Baca ayat firman Tuhan baik-baik. Kasih Anda baca, masuk di otak, kasih masuk di hati. Jangan kasih masuk di otak, buang di mulut. Memang lidah tak bertulang. Cuma makan suari Natal, makan daging babi banyak. Mulut sudah minyak leh. Baru nyanda mau lakukan. Apa yang Anda ikat di dunia, akan terikat juga di surga. Makanya Anda itu mengampuni yang benar. Jangan cuma di mulut, di bibir saja. Nah, kita baca Matius 8. Nih. Perumpamaan tentang pengampunan. Kita baca ayat dari 21 sampai 35 ya. Supaya enak teman-teman, anak-anak Tuhan. Yang saya percaya hari ini ada Natalan. Ingat, kenapa Pak Bobong khotbah hari ini? Karena Natal itu damai. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu untuk menebus kita karena Dia mengasihi kita. Nanti sebentar saya kasih tahu kenapa Bob mengambil judul ini. Kalau kita di luar daripada Kristus, kita bukan orang yang mengampuni. Karena Kristus itu mengajarkan kita untuk melakukan firman-Nya. Kan Pak Bob khotbah berapa kali? Pak Bob kan sudah khotbah berapa kali? Jangan kita seperti yang nama Jessica ini. Dia ganti dia punya apa? Apa namanya? Dia ganti dia punya apa namanya tuh supaya dia bisa masuk terus. Email. Ini orang pintar ini, yang nama Evangelis Jessica. Dan saya curiga memang dia bukan kadrun, dia orang Kristen, cuma orang Kristen kadrun ya. Yang suka-suka, saya curiga dia ikut-ikut hamba Tuhan yang tukang meramal-meramal. Nah, kita baca firman Tuhan dari Matius 18 ayat yang ke-21 hingga 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hambanya. Setelah ia memulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya yang segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya.
Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan membuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih. Apakah teman-teman, anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen khususnya pengikut Kristus mengerti? Coba tolong capkan ayat ini. Ini yang Pak Bobom selalu untuk mau melakukannya, tapi pasti ada hambatannya. Karena iblis tidak pernah tenang. Kami hamba Tuhan selalu diserang. Dia menyerang melalui hati kita. Kita punya kehidupan, tubuh kita. Coba kita anak Tuhan, coba. Bagaimana kalian mau bisa berkata, "Aduh Tuhan, ampunilah saya Tuhan." Bagaimana hidupmu bisa diampuni sama Tuhan, sedangkan kau tidak pernah mengampuni orang? Marah-marah sama orang. Bagaimana? Kalau kita menjadi pengikut Kristus, sabar, kayak macam Pak Hendro. Pak Hendro itu kalem. Siapa lagi yang suka-suka kalem? Ibu Aisyah. Temannya Pak Dani itu. Bagaimana? Coba kita baca ya. Yang terakhir-terakhir saja. Nah, ini. Yang Pak Bu ada bikin tanda nih, mulai dari sini. Nah. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hambaku yang jahat." Nah, dengar baik-baik. Bukan Pak Bobom yang bilang ya. Kalau kalian orang Kristen mengaku orang Kristen, tapi suka membenci orang, mulut suka Carlota orang, suka balas kejahatan orang sama orang, suka balas kejahatan dan kejahatan, ngana orang jahat. Yang bilang Pak Bobom bukan, Tuhan Yesus yang bilang. Coba kita baca ya. Nah ini. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku." Anda sudah bilang, "Tuhan ampunilah dosaku Tuhan. Saya bertobat Tuhan, saya mau mengikuti." Tuhan Yesus ampuni ngoni. Kau sudah dibaptis, sudah diserahkan. Diampuni toh. Terus mau mengampuni orang tidak mau. Orang mana bilang ngana tuh salah, ngana otak subab bab tatoki. Itu. Kalau kita hidup dalam Kristus, lakukanlah itu. Kalau kita sudah ditebus, kita juga belajar melakukan mengampuni orang. Coba teori itu sulit dilakukan. Betul kan Anda? Betul toh? Gampang. Itu yang Pak Bomo belajar selama 5 tahun. Belajar mengampuni. Kira gampang belajar mengampuni orang? Biar Anda menjadi apologet yang paling besar, paling kuat. Biar menjadi anak Tuhan yang sudah berdonasi mungkin banyak. Tapi cara mengampuni sulit dilakukan. Anda punya uang banyak, tapi Anda tidak mungkin masuk surga meskipun uang banyak. Ingat, uang banyak tidak bisa membeli keselamatan, tak bisa. Ini mengampuni salah satu syarat. Karena Tuhan bilang apa? Kasihilah sesamamu manusia dan hukum yang terutama yang sama, dan itu Matius 22 ayat yang ke-39.
Kasihilah. Jadi kalau ada kadrun-kadrun yang marah-marah, teman-teman kita dan seberang, jangan kau marah, itu nubuatan terjadi. Kalau kalian mau marah-marah saya, terserah. Yang penting saya sudah sampaikan. Bukan kita mau ngomong, ya anda ini firman Tuhan. Bukan saya mau comot-comot, ya anda ini kita sudah baca dari awal. Sudah banyak tuh ini. Bukankah engkau harus mengasihi? Nih, bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu? Seperti aku telah mengasihi engkau. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau Anda sudah hidup dalam Kristus, lakukanlah firman-Nya. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 51, jikalau kamu melakukan firman-Ku, kamu tidak akan binasa. Siapa yang tidak melakukan firman Tuhan akan binasa. Bagaimana kalian bilang, oh Yesus Tuhan, ampunilah aku Tuhan. Tuhan akan memalingkan wajahnya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ulang lagi, doa Bapa kami yang di surga. Banyak orang Kristen berkata, kuduskanlah nama, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ayat 12, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pembohong, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dimpuni betul kan tidak? Lebih baik kalau Anda tidak pernah mengampuni saudara Anda, jangan berdoa doa Bapa kami, karena Anda penipu, pendusta. Iblislah bapamu. Yohanes 8 ayat 44. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Lidah, 6 perkara dan 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Apa? Lidah bersilat lidah. Berdoa, ampunilah kesalahan kami Tuhan. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Oh, mau tipu Tuhan? Mau tipu Tuhan? Nah, ini saja nih. Inilah banyak ya. Lihat yang nonton sekarang, oh sudah kena sedikit, oh. Nah ini. Bukan masalahnya tidak sempurna. Begini saudaraku Andi S. Kalau Anda bilang tidak sempurna, tidak usah baca firman Tuhan. Kita memang semua manusia tidak sempurna. Tapi kita disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Baca Roma 8 ayat 29. Segala permasalahan kita serahkan sama Tuhan. Kita manusia pasti melakukan kesalahan. Tapi berusahalah paling tidak sedikit berjuang untuk melakukan itu. Sekarang saya tanya, untuk menjadikan keselamatan, apakah kita melakukan, kita punya pertobatan itu? Kan Pak Bobo sudah bilang, anugerah. Kasih anugerah itu adalah pemberian cuma-cuma. Tapi kebahagiaan, sukacita, itu pilihan. Kenapa saya marah sama orang yang suka ribut-ribut, mulut lancang, mulut lidah? Kenapa saya selalu tegas? Coba kita baca dalam kitab Yeremia. Kita bukan dulu perjanjian lama ya. Kita belajar. Ini yang sering-sering dilakukan sama teman-teman kita sama-sama. Yeremia 9, nah ini saya kasih ultimatum saja langsung ya. Nih, Yeremia 9 ayat 5. 4, 5 dulu ya, kita baca ya. Nih. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara-saudara manapun. Sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Yang seorang menipu yang lain, yang tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Apakah hal ini sering dilakukan teman-teman kita Kristen? Sering. Kalau kalian yang tidak suka ditegur, silakan pindah channel. Kalau kalian tidak suka ditegur, silakan pindah channel.
Oh, channel sana boleh, bagus, tidak suka tegur kita. Kasihnya lemah lembut, silakan. Kan Pak Bom sudah mengajar. Ibrani 5 kan ayat 13, suka makan susu, minum susu yang lemah lembut. Lihat, firman Tuhan katakan. Yang dikatakan saudara sini, saudara-saudara Kristen. Kalau kita sama saudara, ada juga saudara kandung. Lebih kita percaya sama orang di luar daripada saudara kandung. Karena saudara kandung menikam kita dari belakang. Benar gak? Justru teman-teman di luar yang baik sama kita. Benar kan? Kadang saudara-saudara kita sama kekristenan bilang teman-teman kita sama-sama baik. Tapi justru dia lebih menikam teman kita dari luar yang lebih baik sama kita. Coba baca ini baik-baik. Coba. Kita baca dari ayat 5. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya. Ini temannya. Dan janganlah percaya kepada saudara manapun. Sebab setiap saudara adalah penipu ulung dan siap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Betul nggak? Saya tidak bilang semua orang. Ini berarti orang yang belum bertobat. Ngaku Kristen, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Suka emosi, suka marah, suka veto, cerewet. Lebih baik kita berteman sama orang yang tidak bilang mengenal Yesus, tapi dia baik. Dia ramah, dia sopan. Dia tidak menghina pribadi kita. Tapi kalau dia menghina berarti nubuatan terjadi. Ya, betul. Jangan kita memang nggak usah dendam. Nanti saya setuju ayatnya. Nah, coba kita baca ayat selanjutnya. Ini ayat 8 ya. Nih. Perhatikan ini, ayat 8 dan 9. Kita baca ya. Kasih lingkar ini Yeremia 9 ini. Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. Masakan aku tidak menghukum karena mereka karena semuanya ini? Demikian firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Baik-baik, kalau Anda tidak mau bertobat, bahaya. Tuhan Anda akan berperkara sama Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Ibrani 12 ayat 6 dan 7. Kau kukasihi, kau kutegur, dan kau kuhajar. Wahyu 3 ayat 19. Sama. Iya toh? Tapi anak-anak Tuhan kadang-kadang lupa. Lupa mengatakan hal yang demikian. Oh. Bertobatlah. Jaga lidah, hati. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hatiku senang. Jadi kalau kita punya hati baik sama orang, kita jauh dari segala penyakit. Jangan kita berteman, hati-hati. Justru kita punya saudara seiman itu kadang-kadang berbahaya. Hanya teori mulut, selamat Natal, selamat Natal. Tapi dalam hati, oh ngana tunggu, ngana waktu kita tidak mungkin maafkan ngana. Biar ini hari raya ya. Betul toh? Jangan bilang sulit dilakukan. Harus belajar. Karena firman Tuhan katakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja, maka kamu akan menerimanya. Itu firman Tuhan, janji Tuhan. Jangan bilang tidak bisa kita lakukan, nggak bisa. Kalau mau jadi murid Yesus, nih Pak Bob kasih tunjuk ini. Bagaimana kalian bilang kalian murid Yesus? Nih kita buka. Yohanes. Nih Yohanes 8 ayat. Nih. Kebenaran yang memerdekakan. Perhatikan ya, kebenaran yang memerdekakan. Kita harus hidup dalam kebenaran. Kalau kita tidak mampu, lakukan saja apa yang kita bisa. Amin. Nah, kita baca. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku.
Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dwi Haryono, saudaraku yang kukasihi, kalau kau mau bilang saya punya channel mau kamu sepi, kau keluar saya dari channel saya nggak butuh kok. Yang saya butuh tuh anak-anak Tuhan yang haus akan mendengarkan firman Tuhan. Saya tidak pernah minta kau uang kok. Kalau kalian mau kasih saya berkat, syukur. Tidak juga tidak apa-apa. Betul kan tidak? Banyak orang tuh bisa menilai kita tuh hamba Tuhan tuh hanya nilai dari seberang saja. Saya lebih baik bergaul, saya mencari berkat sama orang, hati yang baik, hati yang suci, saya lebih senang. Daripada kita sesama Kristen, tapi suka menghina, suka meludah. Oh, betul nggak? Apakah itu ajaran Kristen? Tadi Yesus bilang apa? Jikalau kamu melakukan firman-Ku, berarti kamu adalah murid-Ku. Saya tanya dulu sama teman-teman Kristen, apakah ada orang Kristen? Tuhan Yesus mengajarkan untuk saling benci, saling marah, menghina. Saya tanya, Tuhan Yesus apakah mengajarkan lemah lembut? Kalian lihat waktu pada bait Allah, Tuhan Yesus bilang apa? Enyalah kalian, rumahku adalah tempat kudus. Karena apa? Orang-orang kepala batu. Itu bukan masalah tempat ibadah saja. Tuhan Yesus mengajarkan keras. Enyalah kau iblis. Bukan kalian bilang sudah diampuni baru berjaga-jaga baru mengasihi. Nih. Firman Tuhan kalian baca dari awal dari Kejadian sampai Wahyu. Firman Tuhan yang hamba Tuhan sampaikan. Dalam Matius, ya, dalam firman Tuhan dalam Matius 10 ayat 14, kebaskanlah kakimu. Coba catat saja. Kalau orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, coba kita baca di surat Paulus 2 Tesalonika. Kita baca di 2 Tesalonika. 2 Tesalonika. Kita baca di surat Paulus ya. 2 Tesalonika 3. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Saya kasih tahu buat teman-teman ya, saya lebih baik berteman sama orang yang belum mengenal Yesus. Itulah tujuan saya, itulah saya punya cara. Karena apa? Karena mereka itu perlu diselamatkan. Daripada orang yang sudah mengaku saya sudah dibaptis, saya sudah melakukan firman Tuhan. Apa yang kau lakukan? Kebencian, curiga, kemarahan, mulut Carlota, tukang benci orang, tukang hina orang, tidak mau ditegur. Saya sudah tandai itu. Makanya jangan kalian heran kalau ada yang tidak masuk di sini, saya sudah blok dia. Saya sudah tandai, saya sudah kasih peringatan 1 kali. Karena apa? Kalau Anda orang Kristen, lakukanlah firman Tuhan. Jangan setengah-setengah. Nanti Tuhan yang menilai. Kalau Anda tidak mampu, sudah lakukan saja. Yang penting tidak melenceng daripada itu. Jangan kau berbuat jahat, bertobatlah. Oh Pak Bobom, saya tidak mampu. Apa yang kau tidak mampu? Apakah mengasihi orang itu kau tidak mampu? Bagaimana setiap hari kau berdoa, saya ulang lagi. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga tahu lagi. Juga bertahu baru mengampuni orang bersalah kepada kami. Mengkosong saja. Makanya Pak Bobom itu tandai. Nih. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Makanya Pak Bom tidak mau bergaul sama orang yang sudah ngaku Kristen, baru tidak melakukan kasih. Lebih stop juga. Saya juga tidak mau bermain dengan Pak Bom, bergaul, biarin aja. Ya terserah. Kalau saya merugikan kau, ya boleh. Saya tidak merugikan. Kita boleh marah. Ingat, teman-teman kita dari seberang itu mereka yang menilai kita. Oh ini ya ajaran Kristen ya. Kalau dia menghina-menghina itu nubuatan terjadi. Kenapa?
Kalau cukup kita berdoa saja. Kan Roma 12 ayat 20, kita berdoa, kita berbuat baik sama dia, sama saja kita taruh bara api di atas kepalanya. Nanti Tuhan yang menghukum. Jangan kita. Roma 19, 12 ayat 19, pembalasan adalah hakku. Toh Tuhan yang akan membalas. Kita punya tugas cuma satu, berkati orang, berdoa orang. Itu tugasnya kita sebagai anak Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan itu. Jangan kita bilang, oh contoh kita, oh kita mulut saja, kita begini, 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 begini. Padahal teori. Rubahlah di tahun 2023 ini. Berubahlah sifat itu. Merendahkanlah diri itu sangat sulit. Mengampuni orang itu sangat sulit. Sulit. Emosi cepat. Ada orang-orang Kristen yang suka bicara banyak. Teori-teori di YouTube. Tapi suka emosi. Lucu ya? Lucu atau enggak? Mari kita baca sama-sama. Firman Tuhan dalam Mazmur, saya ingatkan kembali lagi. Mazmur 4 ayat yang ke-5. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Nah, teman-temanku, saudaraku terkasih. Tuhan tidak pernah larang kita marah. Kita boleh marah, kita manusia kok. Seperti tadi saudara Rian Karudi yang bilang, kita nggak bisa begini. Kita memang marah, tapi marah itu jangan marah sama orang. Kita tidak punya hak. Kita naik ke tempat tidur, kita aduh, 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 aduh. Tahan saja. Justru kalau kau sudah emosi berdoa, Tuhan, Tuhan saya minta ampun Tuhan. Kadang orang sampai nangis ke pukul dada kayak macam au au au. Ya kan? Soalnya itu Tuhan yang bilang, karena apa? Paulus juga katakan dalam Efesus 4, Efesus 4, coba kita baca. Tapi hal ini sulit orang Kristen lakukan. Efesus 4 ayat 26. Sulit dilakukan orang Kristen. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Itu enggak? Kira-kira bagaimana? Iya toh? Nah, untuk itu Pak Bom kasih tahu. Kalau kita marah, tetap yang terjadi ya. Kalau kita marah sampai besok. Sulit ya. Ini Natal, situasi Natal. Dan tanggal 25 masih ada dendam kah? Atau tanggal 24? Malam kudus, sunyi senyap. Sampai hari ini masih marah sama pada orang. Apalagi saudara kandung. Saudara kandung ini kurang ajar itu. Kemarin buat salah ini. Dia ambil harta semua. Warisan saya ikuti merantau, dia ambil warisan semua dia tangani. Ampuni dia. Ampuni dia. Biar sudah diambil itu. Yang penting dia tidak ambil kerajaan surga di hati. Saudara kalau ambil harta dalam dunia, ingat. Tapi yang penting jangan diambil kerajaan surga di dalam hatimu. Amin. Kalau Anda membenci dia, berarti Anda, iblis sudah mengambil Anda punya kerajaan surga dan Anda. Ampuni dia. Kalau orang saudara kita, ini saya kasih contoh, ada yang cerita sama saya. Bapak hamba, Bapak gembala, saya punya saudara mengambil saya punya harta, yang bagian harta warisan saya. Apakah saya perlu marah dia? Saya cuma bilang, ampuni dia. Karena itu iblis yang lagi berperkara. Kalau kau marah dia, berarti iblis yang benar. Hal kerajaan sorga sudah diambil daripada. Karena iblis sudah dikutuk untuk makan dari debu tanah. Kita manusia ini adalah terbuat dari debu tanah.
nanti nubuatan itu terjadi padamu. Kejadian 3 ayat 13 dan selanjutnya. Iblis akan merenggut kata, jangan, ampunilah, berdoa untuk dia, biarlah Tuhan akan berbicara dalam hidup. Tuhan akan tegur dia. Jangan kita marah, ampuni saja. Sulit ya, apalagi kalau masalah uang, sulit ya, sulit ya. Banyak yang terjadi masalah harta. Saudara, teman yang kita anggap seperti saudara mengambil kita punya hak, sulit untuk mengampuni. Terserah saya mau khotbah mau 1 hari, gitu. Daripada saya dialog orang-orang bikin pusing-pusing saya, lebih baik saya kasih tahu sebagai hamba Tuhan. Saya menyampaikan ini, yang penting saya sudah menyampaikan. Anda mau dengar, catat itu, ayat-ayat hamba Tuhan pakai. Kitab Yehezkiel 33 ayat 8, 7 sampai selanjutnya. Yang penting saya sampaikan, jangan sampai jangan sampai memang sulit ya dilakukan ya, sulit ya. Jangan kita dendam. Coba kita baca dalam surat Paulus, Paulus 3. Berat ya, memikul salib berat ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian. Sulit ya? Pak Bom, saya nggak bisa mampu lakukan itu. Akar kepahitan itu sangat sulit dilakukan. Kalian bisa mengampuni orang, apalagi orang sudah akar kepahitan. Sulit. Tapi harus lakukan. Kita harus lakukan. Coba kita ulang lagi baca baik. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam, nih, apabila seorang yang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan. Jangan kita di lecet, menghina-menghina, jangan. Cukup. Kalau kita menghina mereka berarti kita sama. Sama. Bukan Pak Bomo sok suci. Kita justru kita kasihani sama mereka. Karena apa? Perbuatan itu sudah terjadi sama mereka. Jadi kutukan itu harus kita berdoa, Tuhan lepaskanlah kutukan itu. Jadi mereka ini kena kutukan dari iblis. Karena mereka belum disempurnakan. Mereka belum diselamatkan. Jadi kita harus tumpang tangan buat mereka, biar mereka juga diselamatkan seperti kita, telah diampuni dan kita diselamatkan. Itulah hidup orang Kristen. Kita harus saling mengampuni. Jangan kita justru kita dendam sama mereka. Kalau mereka menghina Tuhan Yesus, ya sudah, itu sudah digenapi. Terjadi ya terjadi. Kan Pak Bomo sudah bilang berapa kali. Kalau anak-anak Tuhan mau mendengarkan channel Pak Bomo, meskipun ada 100, 200 orang, Pak Bomo senang. Masih banyak anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Kalau teman-teman kita dari seberang yang tidak percaya Yesus, mereka masih mendengarkan firman Tuhan. Mungkin mereka tidak mau mendengarkan, tapi mereka melihat, oh ini ajarannya Pak Bombom. Meskipun kami sudah caci maki, sudah hina, bilang Pak Bombom punya Tuhan begini, kita hina. Tapi kan mereka punya hati. Ingat, harimau saja punya hati kecil menyayangi anak. Apalagi ini manusia. Mereka punya hati. Aduh, saya kok jadi manusia suka hina-hina ya. Selama ini saya menyembah Tuhan, mengajarkan saya tidak benci orang. Kenapa saya jadi benci orang ya? Mereka punya hati.
Oh berarti benar, Tuhan yang Pak Bobom sembah ini Tuhan yang benar. Kalau Tuhan yang mengajarkan kebencian, itu Tuhan salah. Kalau Tuhan yang mengajarkan kebenaran itu Tuhan yang saling mengasihi. Oke, saudara-saudaraku yang terkasih, salam buat Ibu Budi Hartiningsih yang mungkin baru pulang berlibur ya di Norwegia, di Swedia dingin. Oke, teman-teman, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan katakan, jikalau kamu meminta dengan menyebut namaku, aku akan melakukan. Percayalah Tuhan Yesus Kristus, dialah mengasihi kita. Begitu pula juga kita harus saling mengasihi, karena hukum yang terutama yang sama dengan itu untuk kita saling kasih. Ingat saudara-saudaraku, firman Tuhan katakan di dalam Matius 7, yang Pak Bom selalu kumandangkan, Pak Bom selalu katakan dalam Matius 7 ayat 12. Ingat, jalan yang benar. Ya, Pak Bom, ini. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, Matius 7 ayat 12. Ya. Nah, kita baca Matius 7 ayat 12. Sudah tempelkah di rumah kan? Supaya kita jadi anak-anak Tuhan, supaya memang kita betul-betul baca firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Untuk itu Pak Bobo tidak pernah membenci sama teman-teman kita yang suka menghina ajaran kita. Kita justru kasihan sama mereka. Karena apa yang mereka lakukan sudah tergenapi. Justru mereka kan untuk sementara kan mereka kan Tuhan kan memberikan kesempatan tuh. Selama manusia itu masih bernafas, Tuhan masih memberikan kesempatan. Jadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah Pak Bobo mengajak. Mari kita berdoa buat mereka. Kita berdoa supaya mereka bisa bertobat. Jangan kita maki mereka lagi, salah. Itu iblis tepuk tangan. Justru kita harus berdoa untuk mereka, Tuhan. Biarlah mereka juga diselamatkan Tuhan. Ampunilah mereka Tuhan. Ampunilah mereka Tuhan. Seperti Tuhan mengasihi kami. Tuhan Yesus, Engkau berfirman, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Tuhan Yesus yang memilih mereka. Kita cukup berdoa. Mereka sekarang ini lagi dibelenggu selubung yang tertutup dalam hati mereka. Hati mereka lagi ikat oleh kuasa iblis. Mari kita sama-sama anak-anak Kristen. Kita mari belajar, jangan dendam, jangan marah. Di hal yang baik ini, mari kita saling mengasihi. Jangan kita suka memfitnah. Ada yang bicara di dalam grup, Pak Bom, dia marah sama saya karena saya tidak kasih dia berdonasi dalam channel Surat 72. Sungguh kejam orang itu. Sejak kapan saya dalam grup saya minta-minta? Sejak kapan dalam grup, dalam YouTube saya minta-minta? Tolong bantu Pak Bom mau bikin rumah. Tolong Pak Bom mau beli mobil. Apakah ada begitu? Lebih baik Pak Bom kerja. Pak Bom kerja bisa dapat menghasilkan uang. Di sini Pak Bom menyampaikan firman Tuhan. Anak-anak Tuhan mau bantu, syukur. Tidak juga tidak apa-apa. Ada juga orang yang sudah teman sama Pak Bom tapi tikam dari belakang. Pak Bom, kalau taruh nomor rekening itu harus taruh terbuka buat saya. Saya tanya sama dia, kontribusimu apa di channel Sholat TBM 2? Yang mendirikan channel Sholat TBM 2 siapa? Kau hanya datang ke sini kok, cuma bergabung saja kok. Baru saya jujur sama kau untuk apa? Kau ada beli saya mic, kau ada kasih makan saya. Ini, ada orang-orang Kristen yang begitu. Karena dia iri hati sama saya. Ngaku hamba Tuhan, padahal bukan hamba Tuhan, hamba setan. Jangan kita sesama Kristen saling menjatuhkan.
Tadi kan saya sudah kasih baca ayat, Yeremia 9 itu ayat 4 dan selanjutnya. Banyak anak-anak Kristen ini yang tidak mengerti. Suka menghina teman-teman kita dari seberang. Saya cuma kasih tahu saja. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Yang penting saya menyampaikan, kan saya sudah dari awal bilang, saya menyampaikan firman Tuhan. Selama Tuhan masih memberikan saya nafas hidup, saya bernafas, saya memberikan pengajaran, saya menyampaikan saja. Apakah saya cuma sarankan semua anak Tuhan. Jangan percaya sama hamba Tuhan sekelas pendeta pun kalau dia berkata dia sudah meramal-meramal. Tahun 2023 akan masa sulit. Ya semua akan sulit. Dari 2022 hamba Tuhan. Saya juga sudah merasakan sulit dari 2000. Dari tahun 2000 saya sudah menyelesaikan kesusahan sampai sekarang. 2023 ngapain 2023? Untuk apa kita percaya Tuhan Yesus kalau kita mau takut dengan kesusahan? Ingat, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Kalau kita melakukan firman-Nya, tetap kita hidup dalam kebenaran, Tuhan Yesus akan pelihara kita. Kita tidak akan pernah kalah. Karena kita mengandalkan Tuhan yang benar. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kenapa kita mesti takut? Saya tidak setuju ya. Ini saya kasih pengajaran buat anak-anak Tuhan. Jangan percaya kalau ada hamba Tuhan, oh 2023 nanti kesusahan, nanti ada perang Armageddon. Perang Armageddon itu bukan begitu. Dari dulu juga, zaman dulu sudah perang. Baca Matius 25 baik-baik. Akhir zaman itu akan perang di mana-mana. Armageddon itu pernah kan nonton khotbahnya Pak Bobong? Makanya kalau kalian nonton hamba Tuhan itu, kalian cek dulu. Begini teman-teman, supaya kalau tahu tuh hamba Tuhan itu dia bisa, kalian nonton dulu dia punya khotbah, baru kalian lihat pernah nggak hamba Tuhan ini dia khotbah tentang eskatologi. Kalau dia sudah pernah khotbah eskatologi, berarti dia sudah mengerti akhir zaman. Tahu apa itu epiphania? Itu dalam bahasa Yunani kan banyak, Pak Bob sudah ajar. Tapi selama ini Pak Bob sering bahasa Indonesia saja. Jadi kalau ada orang yang sudah khotbah, sudah sampai di masalah eskatologi, dia tidak berani mau bicara-bicara masalah, oh tahun 2003, 2024, meteor jatuh begini. Terus ada yang bilang, oh ini nanti apa besok ini, Pak Pendeta, apakah saya punya diri ini masih dikutuk atau tidak, ada kutuk keturunan. Jangan itu dengar. Kalau kalian sudah ditebus, Pak Bob sudah Bilangan 23 ayat 23. Kita punya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Orang yang percaya kepada Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub tidak akan pernah ada kutukan lagi. Selesai. Sudah di kayu salib apa? Sudah selesai. Selesai. Sudah ditebus, sudah selesai. Jangan percaya dengan orang-orang yang kasih kabar-kabar bilang Anda kena kutuk lah, kena apalah. Hanya mulut besar yang nama Jessica. Mana Jessica? Jessica atau siapa? Pak. Oh, salah bloknya. Harus saya buka bloknya. Saya mau blok Jessica, yang lain yang kena blok. Sebentar. Sebentar ya. Sorry ya, yang gas itu aku salah ya. Mari ya teman-teman. Maaf yang sudah kena blok. Omega nih ya. Sudah dimulai kembali ya. Gara-gara Jessica ya. Ada salah. Yang nama Omega sudah ya, nggak di blok. Jadi begini anak Tuhan, 2022. Sebentar lagi kita tinggal akan masuk
Bom cuma mau kasih tahu saja. Sekarang ini pengajar-pengajar ini banyak pengajar yang aneh-aneh. Kalau tidak sesuai dengan Alkitab, tidak. Ada letter-letter. Aneh-aneh orang mengajar-mengajar sekarang-sekarang. Kan Pak Bobo sudah bilang dari awal, Pak Bobo punya pengajaran di Alkitab. Jangan kalian bilang, mana ayatnya, mana ayatnya. Ya udah, apa sedikit ayat. Ya sudah, berapa Pak? Ayat itu apa yang saya katakan? Tuhan atau bukan? Tuhan. Yesus katakan, ketika berasa apa yang itu dalam kitab Taurat maupun Injil maupun kitab para rasul di 2 Korintus 13 ayat yang pertama. Jadi jangan kita sebagai anak Tuhan, kebencian itu masih ada. 2022 ini tinggalkan. Ingat, kalau Anda belum bisa mengampuni, tidak usah sudah berdoa-doa Bapa kami. Percuma. Percuma. Berdoa saja, Tuhan, terima kasih banyak berkat yang kau berikan Tuhan, terima kasih banyak, umur panjang, tidak main, sudah cukup. Mudah-mudahan sampai di plafon saja. Padahal doa, ini kadang ada gereja juga yang malas. Percaya itu? Coba Anda pernah masuk di gereja, ada nggak gereja yang tidak pernah doa Bapa kami? Ada nggak? Saya pernah masuk, ada, saya gabung dengan gereja lain, tidak pernah doa Bapa kami. Betul nggak? Coba kalian lihat, ada gereja yang tidak doa Bapa kami. Ada. Pengakuan iman saja, mereka bilang, itu pengakuan iman kami beda, sejak kapan pengakuan iman rasuliku beda? Kalau ada pengakuan iman rasuli, tanya sama dia ikut siapa? Pendeta siapa ngajar? Berarti dia bukan dari Lutera, berarti dia dari dalam gua kapal. Ya, haleluya. Baik, saudaraku yang terkasih, mari kita bersatu. Sungguh baik Engkau Tuhan di hari ini dalam kasih kami Natal Tuhan, kami mengucap syukur. Yang mana Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, berkat umur panjang. Kami mengucap syukur Tuhan di hari yang baik ini Tuhan. Kami selalu melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan. Biarlah kami selalu saling mengasihi. Jauhkanlah kami Tuhan dari segala kuasa kegelapan roh-roh jahat yang mau mempengaruhi kami sehingga kami melakukan hal yang bertentangan dengan firman. Untuk itu Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami. Biarlah kami melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Kami sudah bersama-sama membaca sebagian firman Tuhan. Biarlah kami boleh menabur kepada keluarga kami, saudara-saudara kami, terlebih-lebih teman-teman kami yang jauh daripada. Kami percaya Tuhan ada kuasa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus pada waktu kami memberitakan firman kebenaran. Biarlah banyak jiwa ini selamat. Kami percaya Tuhan di dalam channel Sulata BM2 ini banyak jiwa yang diselamatkan. Banyak orang-orang yang jauh dan banyak anak-anak Tuhan yang kurang mendengarkan firman Tuhan, kurang mengerti, mereka akan dijamah oleh-Mu Tuhan. Biar mereka bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur Tuhan, yang mana pekerjaan kami yang Tuhan embankan kepada kami dalam bumi. Baik sebagai hamba-Mu, hamba-hamba Tuhan, dalam persekutuan gereja-gereja, baik sebagai TNI Polri, pegawai negeri, pengusaha, dokter, suster, bidan, guru, petani, nelayan, bertaksi, super truk, super bis, ojek, satpam, pedagang kecil, pedagang asongan, tukang parkir, tukang sapu. Tuhan Yesus memberkati kami dalam keluarga kami masing-masing, dalam setiap perkara kami masing-masing. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami semua layak dan menjalankan perintah-Mu. Bapa, kami bersyukur di malam hari ini.
Tuhan selalu memberkati setiap langkah kaki kami. Dimanapun kami menginjak Tuhan Yesus. Biarlah kami dipakai oleh-Mu Tuhan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Biarlah kita semua, kemanapun kami berada, kami bercerita tentang kemuliaan dan kebesaran-Mu. Sesuai dalam Mazmur 93 ayat yang ke-6. Kami percaya Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami, masing-masing pribadi-pribadi. Kami berkati tangan-tangan pemberian, anak-anak Tuhan, yang mau tetap setia bersama-sama dengan kami melayani di Solata Beb. Tuhan Yesus memberkati anak dimanapun berada, di luar negeri, di Eropa, di Amerika, di Australia, di Asia, dan seluruh Indonesia dan Sabang sampai Tuhan Yesus memberkati mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu mereka, pekerjaan usaha. Tuhan Yesus nanti berkati karena mereka damai sejahtera. Seperti kami semua dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Doa ucapan syukur kami dan kami sudah siap menerima. Kami sudah mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, saudara-saudaraku yang terkasih, baik malam hari ini kita diskusi ya. Silakan saya jemput dulu. Shalom. Selamat malam Ibu Aisyah. Ibu Aisyah. Shalom. Aduh, so makan cookies leh, so lupa leh. Duh, Iya. lagi bikin cookies. Soalnya Anda ini, akhirnya makan sendiri nih leh. Iya nih, Nanda bagi-bagi nih Aisyah ini. So pulang dari Australia, so makan kue Iya. banyak. Iya, koncudu Pak. Enak aja. Kalau nggak ada di dekat baru dikasih. Oh iya udah. udah. Tahu apa sih sudah? Share kamu ada. Gimana dong? Nggak ada dari Australia. Pulang baru tinggal di Jakarta, kapulnya. Sekolah di Manado, mana Sulia katanya ramai sekali Manado. Aduh, kita nyadap pulang Manado. Aduh. Iya. Bagus sekali nih, biasa nih. Selamat Natal sama Bom Aisyah dan siapa ini satu lagi nih Simon. Selamat Natal Pak Timothy. Selamat Natal teman-teman semua di live chat ya. Selamanya. Selamat datang. Iya nih. Nah, kita bikin link dulu ya. Baca cerita aja. Kita bikin link dulu. Banyak orang mau masuk. Kita bikin link dulu. Pak Timothy. Iya.